Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo beserta orangnya, yang kami hormati pula takmir Masjid Nurul Iman Wonosobo, yang kami hormati para ulama, para ustaz-ustazah, para guru kami, dan seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat, rekan-rekan serta adik-adik yang hadir pada pengajian selapan pada malam hari ini yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian dan adik-adikku yang dirahmati Allah, perkenankan kami pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kula panjenengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita bersama-sama belajar tentang ilmu agama Islam. Maka pengajian seperti ini, pengajian selapanan atau pengajian mingguan yang sudah digelarkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, mari bersama-sama sebisa mungkin kita hadiri. Ketika kita tidak ada halangan, tidak ada uzur, dan kita bisa berangkat, maka insya Allah dengan kita berangkat, kita yang pertama mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua kita juga mendapatkan semangat baru, semacam ngecas siraman rohani untuk meningkatkan iman kita. Karena iman kita Bapak Ibu sekalian kadang naik, kadang turun. Naiknya dengan kita melakukan amal-amal soleh, dengan kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan turunnya iman kita ketika kita lupa, ketika kita lalai sehingga kita terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama-sama pada malam hari ini insyaallah kita mengkaji bersama sebuah tema agar kita semua didoakan malaikat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adik-adikku, alhamdulillah pada kesempatan hari ini cuaca cerah sehingga kita semua bisa hadir dari yang usia senior seperti itu sampai yang junior, sampai adik-adik kita, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Kita awali dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Pernahkah kita meminta doa atau nyuwun doa kepada orang lain? Pernah kamu dari Bapak Ibu? Pernah. Kita sebagai manusia pada umumnya hampir rata-rata atau hampir semuanya pasti pernah minta didoakan. Khususnya yang paling utama minta didoakan oleh
dan bapak kita. Karena salah satu doa yang mustajab kata Nabi SAW, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang sedang bepergian, safar atau musafir. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Hadis yang diriwayatkan Abu. Maka kita yang masih memiliki orang tua, ini kita hendaknya senantiasa atau sering-sering nyuwun doa, minta didoakan oleh orang tua kita, karena doa orang tua kepada anaknya merupakan salah satu doa yang mustajab. Selanjutnya, selain kepada kedua orang tua kita, terkadang kita minta didoakan orang lain, minta didoakan oleh orang yang soleh, semisal ustaz atau ulama atau kiai yang kita anggap orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang-orang yang insya Allah dekat dengan Allah, dan kita merasakan semakin dekat seseorang dengan Allah, maka doanya akan semakin mudah untuk dikabulkan. Maka kita sebagai manusia kadang minta didoakan, Ustaz, tolong saya didoakan, macam-macam ya, terkait hajatnya, terbaik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tolong doakan kami agar Allah melancarkan rezeki kami, Allah mudahkan pekerjaan, Allah mudahkan urusan kami, dan sebagainya. Dan di dalam agama Islam, ketika kita meminta doa kepada orang lain, ini dibolehkan. Ketika kita ingin doa kepada orang lain, dibolehkan dengan catatan orang tersebut adalah masih hidup. Orang tersebut masih bisa memberikan manfaat atau yang masih hidup. Adapun kepada orang yang sudah meninggal, maka kita tidak diperbolehkan meminta didoakan. Karena apa? Karena orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Justru sebaliknya, kita yang masih hidup adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Sekalipun orang-orang tersebut adalah orang-orang soleh, sekalipun orang-orang tersebut adalah orang tua kita, kakek buyut kita, bahkan sekalipun orang tersebut adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak diperkenankan untuk meminta didoakan kepada orang ketika orang tersebut sudah meninggal. Ketika orang tersebut masih hidup, maka diperbolehkan, tolong doakan kami dan sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan oleh sekalian, hendaknya hal semacam ini tidak dijadikan sebagai tidak dijadikan sebagai istilahnya tujuan utama atau saya ingin didoakan oleh Ustaz A atau Kiai A dan sebagainya menjadi sandaran kita. Sandaran kita yang paling pertama adalah kita memohon dan berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika kita minta didoakan oleh orang lain, maka hukum asalnya adalah boleh, namun jangan dijadikan sebagai sandaran utama kita berdoa. Ya, khawatirnya kita malah tidak pede berdoa sendiri kepada Allah, tergantung kan. Kalau rapi berdoa langsung kepada Allah,
karena saya merasa dosa-dosa saya masih banyak. Justru Allah lebih senang ketika kita langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dan adik-adik yang dirahmati Allah, kami ajak kita sekalian untuk berpikir, ketika kita minta didoakan oleh orang lain, maka sesungguhnya seseorang tersebut adalah orang-orang yang kita anggap soleh. Namun sesoleh-solehnya seseorang atau sealim-alimnya orang pasti pernah berbuat dosa. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia atau setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah atau pernah berbuat dosa. Maka kenapa kita tidak mencoba atau berpikir agar kita didoakan oleh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki dosa, yaitu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka tidak memiliki dosa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka keistimewaan malaikat Bapak sekalian dibandingkan dengan manusia, malaikat itu tidak dibekali oleh Allah syahwat, sehingga mereka senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na. Adapun kita manusia, selain dibekali akal dan pikiran, juga Allah bekali syahwat, sehingga ketika syahwat kita menguasai diri kita, maka kadang kita tidak manut, kita tidak menuruti apa yang diperintahkan Allah dan tidak menjauhi apa yang dilarang Allah. Maka ini salah satu alasan, salah satu pertanyaan kenapa kita perlu didoakan oleh malaikat. Karena malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berbuat dosa alias suci. Dan kita berharap semakin suci seseorang atau semakin suci seorang makhluk, maka kita berhusnuzon doanya semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, alasan yang kedua, kenapa kita hendaknya perlu mencari tahu agar kita bisa didoakan oleh malaikat Bapak Ibu sekalian, adalah karena jumlah malaikat yang Allah sangat banyak. Kalau kita tanya kepada anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, pinten jumlah malaikat, kira-kira anak-anak menjawab berapa Bapak Ibu? 10. Seperti yang diajarkan di sekolah dulu, malaikat yang masyhur ya, bukan jumlah ya, nama-namanya ya. Kalau jumlahnya banyak, nama-nama yang masyhur dari para malaikat ada 10. Adapun jumlahnya malaikat sendiri itu sangat banyak dan hanya Allah lah yang tahu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir
ayat yang ke-31. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbaka illa hu, dan tidaklah mengetahui jumlah malaikat-malaikat Tuhanmu kecuali Dia. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat berapa. Tingkat kira-kira berapa ya? 1 juta, 2 juta, tidak ada yang tahu. Sebagai gambaran para sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bercerita tatkala beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Beliau menyampaikan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, diperlihatkan kepada Nabi SAW, yaitu Al-Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril, kemudian Jibril menjawab, ini adalah Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari sholat di dalamnya 70.000 malaikat. Kita 70.000 malaikat sholat setiap hari. Dan apabila telah keluar dari Al-Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan kembali ke sana. Berarti setiap hari 70.000 malaikat sholat di suatu tempat yang bernama Al-Baitul Ma'mur. Setelah 70.000 malaikat ini sholat, mereka keluar dan tidak kembali lagi. Artinya datang lagi 70.000 malaikat yang lainnya. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi sampai nanti hari kiamat, maka bisa kita bayangkan, bisa dibayangkan jumlahnya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berapa? 70.000. Kalau dikalikan 1 tahun 365 hari pun pinter pun kata. Maka ini adalah alasan yang kedua kenapa hendaknya kita perlu cari tahu agar kita didoakan malaikat, karena jumlah malaikat sangat banyak dan hanya Allah yang tahu berapa jumlah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ada 4 cara atau 4 tips agar kita semua bisa mendapatkan doanya malaikat, agar kita semua bisa didoakan oleh malaikat. Yang pertama yaitu adalah gemar menuntut ilmu. Yang pertama adalah gemar menuntut ilmu atau gemar ngaji. Baik itu kajian yang membahas tema-tema tertentu seperti ini, ataupun mengkaji Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Karena belajar membaca Al-Quran merupakan salah satu alat agar kita bisa memahami Al-Quran, maka kita harus bisa membaca Al-Quran. Dan menuntut ilmu agama, hadirin sekalian, menempati posisi yang paling utama atau urutan yang paling utama di dalam agama Islam. Di dalam agama kita, menuntut ilmu adalah sebuah amal yang paling utama. Oleh karenanya para ulama kita menganjurkan kita agar belajar agama atau menuntut ilmu agama sejak kita berada di ayunan, artinya sejak kita kecil sampai kita masuk ke yang lain. Artinya tidak ada batasnya. Ngaji
dulu pernah ngaji, sekarang ngaji, besok ngaji. Karena ilmu agama ini sangat banyak, dan ketika ilmu agama ini diulang-ulang, insya Allah tidak ada bosannya, malah semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita, semakin menambah semangat kita untuk beribadah. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi, iman kita kadang naik, kadang turun. Ketika kita hadir di majelis ilmu, kita berharap iman kita naik, kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kebutuhan manusia sekalian terhadap ilmu agama, kata para ulama, lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan makan dan minum. Pulau panjenengan, kalau makan dan minum kebutuhannya satu hari katakanlah 3 kali, 5 kali, misal sambil megang atau snack pagi, siang, sore, kemudian ada jam snack atau megang di waktu tertentu. Tapi kebutuhan kita terhadap ilmu agama lebih dari 5 kali. Coba kita ambil contoh nih, ketika kita bangun tidur, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bangun tidur, kemudian kita melek, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berzikir atau berdoa. Doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini tentunya butuh ilmu, butuh belajar atau butuh ngaji. Setelah kita bangun, kemudian kita ke kamar mandi, kita masuk kamar mandi, kita butuh ilmu lagi. Masuk kamar mandi, yang pertama melangkah kaki kanan atau kaki kiri, kaki kiri. Masuk kamar mandi, kemudian sebelum masuk kamar mandi berdoa lagi. Berdoa yang baik, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini baru sampai kamar mandi. Kemudian di kamar mandi buang hajat, kemudian bersihkan diri, berwudu juga butuh ilmu. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu, kita akan melihat yang seru, orang wudu itu wudunya kurang tepat ketika membasuh kepala. Bukan membasuh kepala tapi mengusap rambut. Nah ini semua butuh ilmu. Ayatnya menyatakan disebutkan bangsahu di rukusikum, kemudian basuhlah kepala, jadi membasuh kepala. Maka kadang memang ada orang yang kita melihat wudunya boleh membasuh kepala tapi membasuh patok. Ya kita bersyukur mungkin belum ngaji atau belum belajar atau baru yang diajarkan melihat. Karena kita berdasarkan dari 3 hal itu, melihat, mendengar, dan membaca. Kebanyakan orang kita, orang sekalian, bangsa Indonesia lebih senang melihat dan mendengarkan. Adapun untuk membaca ini semangatnya masih kurang. Mendengar dan melihat lebih banyak disukai. Tapi mudah-mudahan dengan kita sering mendengar, melihat, dan ditambah membaca, semakin menambah ilmu kita. Ternyata dulu ketika saya wudu mengusap patok, ternyata itu kurang pas, yang betul adalah mengusap kepala dan sebagainya. Sampai wudu selesai, kita keluar kamar mandi, kita berdoa lagi. Doa keluar kamar mandi, Ghufranak. Maka dari kita bangun tidur sampai kita ke kamar mandi sampai kita wudu,
pun pinter itu Bapak Ibu sekalian ilmu yang kita butuhkan. Maka benar apa yang dikatakan para ulama bahwa ilmu agama lebih kita butuhkan dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Baru sampai wudu, belum sampai nanti sholat, sarapan, siang dan sebagainya. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhaan bil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hina fil ma. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka sebagai bentuk keridhaan terhadap para penuntut ilmu, para orang-orang yang ngaji. Dan sesungguhnya orang yang berilmu dimohonkan ampun oleh penghuni langit dan bumi sampai hewan atau sampai ikan yang ada di dasar lautan atau di dasar air. Maka dari hadis ini Bapak Ibu sekalian kita bisa ketahui salah satu cara agar kita dapat didoakan malaikat, makhluk yang suci, makhluk yang jumlahnya sangat banyak, adalah dengan kita gemar menuntut ilmu. Dan dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa ternyata malaikat yang Allah ciptakan ini memiliki sayap, dan tidak bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, rekan-rekan, malaikat itu sayapnya seperti apa? Tidak bisa dibayangkan. Bahkan kalau sih TV nonton YouTube, nonton selebriti tidak seperti itu. Karena kita cukup meyakini bahwasanya para malaikat Allah memiliki sayap sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi faqiris samawati wal ardh ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang memiliki 2, 3, dan 4. Maka kita semua meyakini bahwa malaikat-malaikat yang Allah ciptakan ini memiliki sayap. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kita bisa bayangkan, betul bisa dibayangkan 600 sayap, dan satu sayapnya malaikat Jibril ini lebarnya dari ujung timur sampai barat. Maka orang-orang yang gemar menuntut ilmu agama, kata sebagian para ulama, para malaikat ini benar-benar istilahnya mereka meletakkan sayap-sayap mereka di jalan-jalan yang dimana dilalui oleh orang-orang yang berjalan menuntut ilmu. Istilahnya kalau kita melihat di TV, para pejabat digelari karpet merah, disambut karpet merah sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat, kepada artis dan sebagainya. Maka para penuntut ilmu, hadirin sekalian, disambut atau digelari sayap-sayap malaikat di jalan-jalan yang mereka lalui untuk berjalan menuju majelis ilmu. Maka hati-hati terhadap orang yang gemar menuntut ilmu. Balane kata dikawal malaikat-malaikat, digelari sayap-sayap malaikat.
Maka ini salah satu cara Bapak Ibu sekalian agar kita mendapatkan doa malaikat adalah dengan kita rajin atau gemar menuntut ilmu agama. Kemudian poin yang kedua, agar kita dapat didoakan oleh malaikat adalah dengan cara kita menjenguk saudara kita yang sakit. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim di suatu pagi melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Ketika seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit di waktu pagi, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Kemudian ketika ia menjenguk saudaranya itu di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi, dan dia akan mendapatkan buah-buahan di surga. Ini sebuah nikmat yang luar biasa, dan insya Allah ini sudah menjadi tradisi di masyarakat kita. Tilik ya, tapi menjenguk orang sakit. Namun sebagian kita kadang belum tahu keutamaannya ketika kita menjenguk orang sakit. Ternyata akan didoakan oleh malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat. Maka ini suatu nikmat, suatu keutamaan yang luar biasa ketika kita niatkan menjenguk saudara kita yang sakit dalam rangka tidak hanya sebatas untuk sosial, tapi dalam rangka kita juga beribadah kepada Allah, mencari keutamaan, yaitu didoakan oleh malaikat. Dan ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, ya kita doakan dengan doa-doa sebisa kita. Semoga cepat sembuh atau sing sabar, insyaallah menjadi penggugur dosa-dosa jenengan. Kata Nabi, la ba'sa tahur, insyaallah tidak mengapa semoga menjadi penggugur dosa bagimu. Atau semisalnya kita mendoakan Allahumma rabban nasi al-hidil ba'as isyi'an syafi dan sebagainya. Kalau terlalu panjang, yang pendek la ba'sa tahur, insyaallah. Nabi pun orang apa, moga-moga menjadi penggugur dosa. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit adalah As'alullahal Azim Rabbal Arsyil Azim ayyashfiya. As'alullahal Azim Rabbal Arsyil Azim ayyashfiya, dibaca 7 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang menjenguk orang sakit kemudian dibacakan doa ini 7 kali, maka jika ajalnya belum sampai, maka orang tersebut insyaallah akan sembuh. Maka kita berusaha ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, bukan hanya semata-mata untuk hubungan sosial, tapi kita dasari Bapak Ibu sekalian, ternyata saya berangkat tele menjenguk saudara saya yang sakit mendapatkan keutamaan, yaitu didoakan malaikat, dan kita juga mendoakan saudara kita dengan doa-doa seperti tadi. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Cara yang ketiga agar kita bisa mendapatkan doanya malaikat adalah dengan kita rajin berinfak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyampaikan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Tidaklah setiap para hamba menjumpai pagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun. Setiap hari, setiap kita menjumpai pagi hari, maka ada dua malaikat yang turun. Dan dua malaikat ini mendapatkan tugas khusus dari Allah. Malaikat yang pertama tugasnya berdoa, "Ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua memiliki tugas berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, timpakanlah kebinasaan bagi orang-orang yang enggan untuk berinfak. Maka setiap pagi atau setiap hari, pagi di sini dimaksudkan atau ditafsirkan adalah setiap hari kita berusaha untuk senantiasa berinfak, senantiasa kita berderma, berinfak, bersedekah. Dimulai dari infak yang paling utama adalah infak atau nafkah kepada keluarga, kemudian baru berinfak kepada kerabat, saudara dan lainnya. Maka setiap hari kita usahakan kita mengeluarkan infak, baik itu infak kepada keluarga kita maupun infak ke orang lain, infak ke lembaga dan sebagainya, agar kita didoakan oleh malaikat, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Jangan sampai kita didoakan yang kedua, "Ya Allah, timpakanlah kebinasaan bagi orang-orang yang enggan atau tidak mau berinfak." Maka ini salah satu yang ketiga, poin yang ketiga agar kita didoakan oleh malaikat. Dan di dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian, kita itu diperintahkan untuk berinfak dari sebagian harta kita, tidak semuanya. Dari sebagian harta kita, infakkanlah di jalan Allah. Dari infak yang wajib kepada keluarga, kemudian infak yang wajib yang sifatnya semisal zakat. Maka bagi kaum muslimin yang sudah termasuk wajib zakat, yang sudah termasuk orang-orang yang masuk golongan wajib zakat, maka monggo kewajiban ini harus ditunaikan 2,5% dari harta kita ketika sudah mencapai nisab dan haul, dan dikeluarkan setiap ada yang dikeluarkan setiap tahun ataupun dikeluarkan setiap bulan. Ada yang sudah dikeluarkan setiap bulan, ada yang dikeluarkan setiap tahun, juga boleh. Ada yang dikeluarkan setiap bulan dan setiap tahun, ya alhamdulillah. Karena kalau kita melihat 2,5% dari zakat itu sangat sedikit dari harta kita yang 100%. Kalau kita punya harta misalnya Bapak Ibu, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mampukan menjadi orang-orang yang wajib zakat. Artinya ketika kita wajib zakat, insya Allah berarti kita orang yang mampu. Sebagai contoh, ketika kita memiliki
uang 100 juta, maka kita wajib ketika kita berkeyakinan sudah masuk nisab, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% dari 100 juta itu kan hanya 2,5 juta. Kata nggak berapa? Kata resani 2,5 juta. Tapi kalau kita lihat 2,5 juta dari 100 juta, maka sangat sedikit. Dan hendaknya kita tambah lagi, selain dari zakat kita tambah dengan infak, sedekah, bisa lebih dari 2,5%, 5%. Karena kalau kita melihat orang-orang yang gemar berinfak, orang-orang yang dermawan, katose boten-boten orang yang dermawan itu kemudian jatuh miskin. Saya rasa belum pernah melihat orang dermawan kemudian miskin. Tapi rata-rata orang yang dermawan adalah orang-orang yang Allah cukupkan. Baik itu cukup itu bukan berarti yang kaya itu baik. Cukup untuk apa yang kita inginkan. Rumah cukup, kendaraan cukup, makanan cukup, dan sebagainya. Karena ada sebagian orang-orang yang terlihat hartanya itu banyak atau kaya, tapi ternyata boten cukup. Maka kita lebih memilih cukup untuk apa-apa yang kita butuhkan. Maka ini cara yang ketiga agar kita bisa didoakan oleh malaikat, yaitu dengan kita rajin berinfak setiap hari. Kemudian poin yang keempat atau yang terakhir agar kita bisa didoakan oleh malaikat, hadirin sekalian, adalah dengan kita mendoakan orang lain, mendoakan saudara kita sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Ini satu hal yang unik. Rata-rata dari kita kan berdoa untuk saudara kita di depan saudara kita, tak doa sampai sehat atau selamat dan segini lancar. Tapi ketika kita mendoakan saudara kita sesama muslim dan saudara kita tidak tahu, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malak wa laka bimithli." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan mendoakan atau malaikat akan mengatakan, dan untukmu juga. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita mendoakan saudara kita sesama muslim, tapi saudara kita tidak tahu, maka malaikat akan mendoakan kita pula dengan doa yang semisal. Sebagai contoh, kita punya teman, kemudian kita tahu teman kita sedang butuh pekerjaan atau butuh uang, maka kita mendoakan secara diam-diam, ya Allah, semoga saudara saya, teman saya itu Engkau berikan kemudahan mendapatkan pekerjaan, Engkau berikan kemudahan mendapatkan rezeki, Engkau bukakan rezekinya yang luas, yang berkah. Maka malaikat akan mendoakan kita, dan bagimu juga, untukmu juga, nantinya sama-sama. Maka ini poin penting yang perlu kita pahami agar kita bisa didoakan malaikat. Kita berusaha mendoakan saudara kita sama muslim tanpa sepengetahuan mereka. Dan ini juga menjadi satu hal peringatan bagi kita ketika kita ada niatan ingin mendoakan saudara kita dengan doa-doa yang tidak baik. Pernah waktu itu kepikiran, istilah itu hasad,
sebel banget kali tiang, sebel banget sampai sini mendoakan ya Allah muga-muga kae jelek rugi, sama-sama memiliki usaha, sama-sama dagang, karena merasa menjadi pesaing maka mendoakan saudara tersebut moga-moga dagangannya boten payu, maka malaikat akan mengatakan kamu juga hati-hati ya, hati-hati. Kadang kalau kita mendoakan kejelekan itu kan boten tengah sini di belakang. Kalau kita mendoakan kebaikan seringnya kita di depan. Tolong doakan saya bisa doakan. Justru sebaliknya ketika kita ingin mendapatkan keutamaan ini yaitu didoakan malaikat, hendaknya kita mendoakan saudara kita secara diam-diam atau secara sendiri-sendiri. Dan kita juga perlu hati-hati jangan sampai kita mendoakan kejelekan saudara kita, baik itu di depannya maupun lebih-lebih di belakangnya. Karena ketika kita mendoakan di belakangnya tanpa sepengetahuan saudara kita, malaikat akan mengatakan mendoakan bagi juga. Maka ketika kita merasa sangat kasar, merasa kita dizalimi orang, kadang kita kan mendoakan kejelekan orang itu kalau nggak kasar ya kita dizalimi, kalau kasar ya kita hilangkan. Kalau kita dizalimi orang, kadang kita mendoakan kejelekan, insya Allah ini tidak masuk kriteria yang didoakan malaikat karena kita terzalimi. Tapi ketika kita terzalimi, kita memiliki doa yang mustajab, hendaknya kita tidak hanya mendoakan keburukan. Kalau kita mendoakan keburukan, semisal kita dizalimi saudara kita yang saya misalkan minjam uang kita kemudian tidak dikembalikan sampai bertahun-tahun kemudian kena masih tidak ridho, maka kita boleh mendoakan kejelekan, boleh. Tapi apakah setelah kita mendoakan kejelekan selesai, misalkan kita mendoakan moga-moga usahanya bangkrut misalkan, ya sudah, ketika setelah kita bangkrut selesai, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita doakan ya Allah moga-moga saudara saya itu yang belum berbuat baik kepada saya, Engkau berikan hidayah, berikan petunjuk, Engkau mudahkan usahanya agar bisa membayar hutang kepada saya, maka kita mendapatkan kebaikan dan kita juga mendapatkan peluang saudara kita menjadi baik dan kita juga mendapatkan pahala. Kalau kita mendoakan kejelekan hanya sebatas istilahnya untuk pelampiasan, boleh, tapi manfaatnya tidak ada. Jauh lebih manfaat ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita sesama muslim. Maka dari itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi 4 poin agar kita bisa didoakan oleh malaikat. Kita semua perlu Bapak Ibu untuk didoakan malaikat, karena yang pertama, malaikat ini adalah makhluk yang suci, makhluk yang tidak memiliki dosa, yang senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, karena malaikat jumlahnya sangat banyak. Kemudian agar kita bisa didoakan oleh malaikat, yang pertama tadi gemar menuntut ilmu agama, gemar mengkaji ilmu agama, 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau syukur-syukur setiap hari tadarus bersama di masjid, setiap hari buka ceramah di HP. Sekarang fasilitas banyak, kita bisa gunakan HP kita untuk menjadi ladang pahala. Setiap hari coba buka 1 ceramah singkat, misalnya 5-10 menit. Syukur-syukur derek kajian yang
seperti sekolah kajian yang terstruktur. Jadi kalau pengajian-pengajian kita yang selama ini sifatnya kajian tematik, bertema, tema sekarang dan tema kemarin mungkin tidak sama atau tidak berkelanjutan. Maka kita perlu ada belajar agama yang runtun, seperti orang sekolah kados yang mondok belajarnya runtun dari bab awal, dari bab misalnya tauhid sampai fikih, sehingga pemahaman kita terhadap agama lebih matang. Kalau kajian tematik, kajian sahabat itu adalah untuk meningkatkan semangat kita, untuk menambah apa istilahnya siraman rohani, untuk menyiram rohani kita agar semangat kita kepada. Kemudian yang kedua, agar kita bisa didoakan malaikat adalah kita rajin untuk menjenguk orang atau saudara kita yang sakit. Kemudian yang ketiga, agar kita dapat didoakan malaikat adalah kita rajin atau berinfak setiap hari. Dan yang keempat, agar kita dapat didoakan malaikat, kita berusaha mendoakan saudara kita sesama muslim secara sembunyi-sembunyi, tentunya dengan doa yang baik, agar nanti kembali kepada kita, malaikat akan mengatakan dan bagimu juga. Maka demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan mudah-mudahan bagi hadirin sekalian. Apabila ada yang kurang atau kekeliruan kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Kami akhiri. Nasrullah wa fathul qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.